Assalamualaikum, selamat malam kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Selamat tahun baru. Semoga di tahun 2024 ini kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan menyertai kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Tidak terasa ya, tahunnya sudah berganti dan umurnya juga semakin bertambah apa berkurang ya. Oke, yang penting harapan saya kita semuanya selalu diberi kesehatan ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, ceritanya akan saya lanjutkan. Di cerita sebelumnya Gary keracunan makanan ya. Dan dia diracuni oleh kedua orang ini ya, anak dan ibu yang berambisi untuk memasuki keluarga Samuel. Jadi apapun dilakukan demi uang. Walaupun ini cerita hanya di novel ya, dalam dunia nyata itu memang ada. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, saya akan lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan. Yanti mencoba meyakinkan Gary juga. Iya, Nona Rosa juga sangat menyukaimu. Gary, aku juga bisa bersikap baik padamu. Rosa membungkuk dan menatapnya dengan lembut. Namun Gary menatapnya dengan dingin sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Tidak, itu tidak akan sama. Apa bedanya? Vania tidak mengerti. Namun Gary meraih tangan Vania dengan tangan gemuknya dan menggelengkan kepalanya sebelum berkata dengan tekad di wajahnya yang menggemaskan. Ini berbeda. Nona cantik adalah orang terbaik bagiku. Nenek, mengapa aku tidak bisa memilikinya saja? Aku mohon, dia tak tergantikan bagiku. Kata-kata Gary sangat tulus menyebabkan ekspresi Rosa langsung tegang, sementara Yanti tersenyum lembut meskipun diam-diam menggetakkan giginya karena marah. Beraninya bocah ini ya, bertindak begitu arogan. Tidak mampu menahan kelucuan Gary, Vania tidak punya pilihan selain menyetujui permintaannya. Baiklah, kamu bisa bergaul dengan siapapun yang kamu mau. Dan aku akan ada di sampingmu, oke? Iya, kamu yang terbaik, Nenek. Gary semakin bahagia. Setelah melihat bahwa Gary baik-baik saja, Nico berkata pelan, Bu, aku akan kembali untuk mengambil pakaian Gary dan kembali untuk menemaninya nanti. Ibu bisa pulang beristirahat setelah itu. Namun Vania menggelengkan kepalanya karena dia masih khawatir. Tidak apa-apa, biarkan aku tinggal dan menjaga Gary. Namun Nico menolak. Tidak apa-apa Bu, pulanglah dan istirahatlah dengan baik bersama ayah. Aku akan kembali. Baiklah kalau begitu. Vania tidak bisa membantah setelah melihat betapa bertekadnya Nico. Pada saat itu juga Rosa melihat sekeliling sebelum dia menyela dengan lembut. Nico, bagaimana jika aku juga menjaga Gary bersama denganmu? Namun Nico menjawab dengan dingin tanpa memandangnya. Tidak apa-apa, Nona Rosa. Danar dan aku dapat mengaturnya mulai dari sekarang dan seterusnya. Sekarang Rosa tidak bisa berkata-kata, dia terdiam.
Setelah itu, Niko berbalik ke arah Andi dan menginstruksikan dengan ringan, "Ayo, pergi Andi." Kemudian mereka berdua meninggalkan rumah sakit. Dalam perjalanan pulang, Andi mengendarai mobil dengan ketakutan saat tangannya yang memegang kemudi bergetar. Seolah-olah dia takut Niko mungkin salah paham karena mengira dia yang meracuni Gary dan setelah itu memecatnya. Niko memperhatikan kecemasan Andi dari sudut matanya, jadi dia berkata dengan acuh tak acuh, "Andi, kamu tidak perlu gugup. Aku tahu apa yang terjadi tidak ada hubungannya denganmu." Mendengar itu, Andi hampir ingin menangis. Segera dia menundukkan kepala dan berterima kasih kepada Niko. "Terima kasih telah mempercayai saya, Tuan Niko. Terima kasih. Sangat menyenangkan mengetahui bahwa Anda mempercayai saya." Sudut bibir Niko sedikit melengkung sebelum dia berkata dengan lembut, "Kamu telah bekerja di sisiku selama bertahun-tahun. Akan sangat mengecewakan jika aku mencurigaimu juga." Kemudian Niko mengambil tisu dan memberikannya kepada Andi. "Bersihkan wajahmu. Berbahaya mengemudi saat kamu tidak bisa melihat dengan baik." Andi tersentuh saat Niko mengambil tisu untuk menghapus air matanya. Dedikasi saya kepada Tuan Niko tidak sia-sia. Ketika akhirnya Andi merasa tenang, dia bertanya, "Tuan Niko, sekarang setelah Anda membebaskan saya dan Nona Tiara sebagai tersangka, apakah Anda curiga Nona Rosa pelakunya?" Mendengar itu, tatapan Niko menjadi sangat gelap, seolah-olah itu adalah kekosongan tanpa akhir sebelum dia menjelaskan dengan dingin, "Aku tidak mencurigai Nona Tiara karena ada bukti yang menunjukkan bahwa bukan dia pelakunya, dan aku tidak mencurigaimu karena aku mempercayaimu. Tapi aku tidak begitu mengenal Rosa. Dari yang aku tahu sejauh ini, Rosa mencurigakan, tapi aku tidak punya cukup bukti untuk membuktikan bahwa dia pelakunya." Ketika Andi memahami apa yang Niko bicarakan, dia mengerutkan kening dan bertanya, "Tuan Niko, apa rencana Anda untuk menemukan bukti untuk mencurigai Nona Rosa?" Saat itu Niko menyipitkan matanya sebelum menjawab, "Mungkin aku akan mendapatkan ide setelah sampai di rumah." Beberapa saat kemudian mereka akhirnya sampai di perumahan Berlian. Ketika Niko dan Andi masuk ke dalam rumah setelah keluar dari mobil, Bima sudah menunggu mereka di ruang tamu. Dia mengangguk dengan patuh saat melihat Niko. "Pak Niko." Niko tidak mengatakan apapun sebelum bertanya, "Apa yang kamu temukan?" Kemudian Bima mengangguk dan mulai melaporkan, "Pak Niko, setelah percakapan kami, saya memeriksa semua kamera pengintai tersembunyi di rumah ini. Menurut apa yang saya lihat, Nona Rosa tidak melakukan apa-apa. Namun, setelah Gary minum jus, saya mendengar beberapa pelayan menyebutkan bahwa mereka melihat ibu Nona Rosa, Yanti, menyentuh gelas tuan muda Gary. Mereka juga mengatakan bahwa Yanti bertingkah sangat mencurigakan dan sepertinya dia memasukkan sesuatu ke dalam gelas tersebut. Tentu saja saya sudah meminta beberapa orang untuk mengirim gelas tersebut untuk diidentifikasi dan hasilnya akan segera keluar." Saat itu ekspresi wajah Niko berubah. "Yanti
Iya. Bima mengangguk di mana tatapan Niko menjadi gelap. Baik. Kemudian Niko berbalik dan menginstruksikan, Andi, naik ke atas dan siapkan beberapa pakaian untuk Gary, sehingga kita bisa membawanya nanti. Baik Tuan Niko. Sementara Andi naik ke atas untuk mengemasi barang-barang Gary, Niko tetap di ruang tamu untuk menunggu Andi, namun sikapnya dingin dan kehadirannya menekan. Sekitar setengah jam kemudian suara mesin mobil berhenti terdengar ketika Bima keluar untuk melihat dan memahami situasinya. Bima bergegas kembali ke dalam dan melaporkan, Pak Niko, Dokter Anton ada di sini. Setelah mendengar itu, tatapan Niko sedikit cerah. Beberapa detik kemudian, seorang pria ramping dan tinggi dengan setelan abu-abu memasuki rumah, dan orang itu tidak lain adalah Dokter Anton, teman masa kecil Niko. Anton adalah pria yang sangat tampan yang mengenakan setelan abu-abu dan kacamata berbingkai emas. Dia mengenakan jam tangan mahal sambil menampilkan aura yang bijaksana yang cocok dengan identitasnya saat dia dianugerahi penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran di usia muda. Sebagai pemenang penghargaan Nobel termuda di negara ini, meremehkan jika mengatakan bahwa Anton adalah seorang jenius. Ketika dia masuk, Niko menatapnya sebelum bertanya dengan dingin, "Mengapa kamu di sini?" Dengan senyum di wajahnya, Anton menjawab dengan ceria, "Tentu saja, aku di sini untuk memberitahukanmu hasil penyelidikan." Tatapan Niko menjadi gelap meskipun dia tidak bertanya apapun. Dia tahu bahwa kehadiran Anton sudah cukup menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan gelas Gary. Seperti yang diharapkan, Anton mengeluarkan gelas Gary setelah dia duduk di sofa. Gelas itu disimpan dalam kantong plastik tertutup yang dilampirkan dengan file dokumen yang berisi laporan. Niko melirik gelas itu saat rasa ingin tahu melintas. Apa hasilnya? Alih-alih berbelit-belit, Anton segera menjelaskan, ada residu obat di dalam gelas tersebut. Dari apa yang aku temukan, obat itu baru saja dirilis ke pasar untuk dijual di luar negeri 2 bulan lalu untuk mengobati sakit kepala. Isi dari obat itu baik untuk orang dewasa, tetapi sangat berbahaya bagi anak-anak. Untungnya, obat itu ditekan oleh jus jeruk. Jadi aku menduga Gary meminum air setelah minum jus jeruk. Obat dalam gelas itu masuk ke tubuh Gary setelah itu dan bereaksi dengan jus jeruk. Jadi berakhir dengan keracunan ringan. Sementara Anton menjelaskan dengan analisis terperinci, wajah Niko menjadi gelap saat sikapnya menjadi dingin. Mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya, Niko bertanya dengan suara dingin, "Bagaimana aku bisa mendapatkan bukti tentang apa yang terjadi?" Menghukum Yanti atas kejahatannya hanya berdasarkan kesaksian beberapa pelayan terlalu ceroboh, dan Niko ingin membalas dendam untuk Gary dengan bukti nyata. Anton segera membenarkan posisi kacamatanya dan menjawab, "Sebenarnya mudah untuk mendapatkan bukti obat ini, asalkan kamu bisa menentukan apakah orang yang memberikan obat itu memiliki gejala sakit kepala, dan lihat daftar obat-obatan yang digunakan orang tersebut, kebenaran akan terungkap."
Kilatan tajam melintas melewati tatapan gelap Niko ketika dia mendengar penjelasan Dr. Anton sebelum segera menginstruksikan, "Bima, bawa Dr. Anton ke rumah utama. Bahkan jika kalian harus mengacaukan kamar Yanti, aku ingin kalian mendapatkan bukti untukku." "Baik." Bima mengangguk tanpa menundanya. Kemudian Anton mengangguk dan berdiri sebelum dia mengikuti Bima ke rumah utama. Pada saat itu juga Yanti dan Rosa yang masih berada di rumah sakit tidak menyadari apa yang sedang terjadi, dan mereka akhirnya menemukan kesempatan untuk berbicara satu sama lain ketika mereka pergi untuk menuangkan air hangat untuk Gary. Rosa yang khawatir bertanya dengan suara pelan, "Bu, apakah kamu yakin tidak ada yang melihatmu ketika kamu meletakkan obat di gelasnya?" Yanti mengangguk sebelum dia bersikeras, "Tentu saja. Tidakkah kamu percaya apa yang aku katakan? Aku sangat berhati-hati dan bahkan menghindari semua kamera pengintai. Selain itu, ruang tamu adalah area umum di mana tidak ada kamera pengintai. Jadi aku pasti tidak melakukan kesalahan kali ini." Yanti terdengar penuh percaya diri, meskipun Rosa mengangguk ringan sebagai pengakuan. Entah bagaimana Rosa merasa khawatir karena dia awalnya berpikir bahwa Tiara namanya tidak akan bisa dibersihkan setelah dijebak sebagai pelaku. Namun Tiara entah bagaimana beruntung. Lagi pula Andi adalah orang yang paling tidak dicurigai di antara mereka bertiga, mengingat betapa setianya Andi pada keluarga Samuel. Oleh karena itu, Rosa mau tidak mau merasa khawatir bahwa dia mungkin akan segera mendapat masalah. Ketika Yanti memperhatikan ekspresi khawatir di wajah Rosa, dia dengan cepat meyakinkan lagi, "Tidak apa-apa Rosa, berhenti menakuti dirimu sendiri. Aku berjanji padamu bahwa kita tidak akan ketahuan." Namun Rosa menggigit bibirnya dan terus menderita atas apa yang terjadi. Rosa tiba-tiba menyipitkan matanya dan berbisik, "Bu, jika kita benar-benar ketahuan, aku harap kamu bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Bisakah ibu melakukan itu?" Ketika Yanti berhenti, tatapan Rosa menjadi gelap sebelum dia mengatakan lagi, "Bu, apakah ibu mengerti bahwa aku sama sekali tidak bisa terlibat dalam hal ini? Jika aku tidak terlibat, masih ada kesempatan bagi kita untuk menebus kesalahan. Jika tidak, semuanya akan selesai." Mendengar itu, Yanti mengangguk. "Baiklah, aku akan bertanggung jawab atas semuanya jika kita benar-benar ketahuan." Rosa menghela nafas dan merasa jauh lebih lega sekarang setelah dia mendapatkan kepastian dari ibunya. Beberapa saat kemudian Niko kembali ke rumah sakit dengan membawa pakaian Gary. Meskipun Niko tidak secara langsung menuduh Yanti, wajahnya gelap saat Niko menyuruh semua orang untuk pulang ke rumah. Sebelum pergi, Rosa yang masih menolak untuk menyerah mendekatinya dan bertanya dengan lembut sekali lagi, "Niko, bagaimana jika aku tetap di sini? Aku khawatir kamu tidak akan bisa menjaga Gary sendirian." Tetap saja Niko menolaknya dengan dingin tanpa melihatnya. "Tidak apa-apa." Sungguh respon yang singkat. Tidak bisa berkata apa-apa lagi, Rosa hanya bisa mengikuti di belakang Yanti saat mereka bersiap untuk pergi. Fania yang khawatir menasihati lagi, "Niko, ingatlah
untuk memberitahu kami segera jika terjadi sesuatu pada Gary lagi. Namun Nico menjawab dengan tatapan tanpa emosi, "Jangan khawatir." Dalam sekejap hanya Nico dan Gary yang tersisa di bangsal rumah sakit yang besar itu. Pada saat itu juga Tiara bersembunyi di sudut pintu masuk rumah sakit dan menghela nafas lega ketika dia melihat semua anggota keluarga Samuel pergi dengan mobil mereka masing-masing saat dia tiba di rumah sakit untuk mengunjungi Gary. 1 jam yang lalu Tiara seharusnya pulang setelah menyelesaikan latihan orkestranya, tetapi dia masih merasa agak khawatir tentang apa yang telah terjadi. Setelah berjuang menunggu selama sekitar 1 jam, Tiara akhirnya meyakinkan dirinya untuk menyelinap ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi Gary. "Aku di sini hanya untuk memeriksa kondisi Gary, sehingga aku bisa merasa lebih baik dan berhenti mengkhawatirkannya. Setelah aku memeriksanya dan memastikan Gary baik-baik saja, aku akan menyelinap keluar lagi." Kemudian Tiara mengambil nafas dalam-dalam dan memasuki rumah sakit dengan langkah percaya diri. Tidak lama kemudian Tiara sampai di depan bangsal Gary saat dia melihat sekeliling dari jendela transparan bangsalnya.